Gue bareng sama kasat idola gue nih, ya, Kasat Polres Jakarta Barat, polisi ganteng, Kompol Arsa Kadapi. Ya, mantap, sukses terus komandan. Auh, Sias, mantap. Tadi dapat berapa dan senti dan? 24 senti legal, 12.000 peluru. Bos. Jakarta Barat, kami akan mengejar para pelaku pemilik senjata ilegal. Nah, Sebaiknya Anda serahkan segera ke Jakarta Barat atau kami yang jemput di rumah. Nah tuh, lo perhatiin tuh, himbauannya dari Kasat Jakarta Barat. Pokoknya yang lo punya senjata api ilegal, mendingan lo langsung deh serahin ke beliau. Kalau enggak, dijemput awal ini nih. Allah. Om Dimitri, mantap. Pasukannya ngeri deh. Sugar glider, belakangnya lihat sugar glider. Mantap. Cakep bener Bang. Mantap. Ajar maksimal. Ajar maksimal. Bravo Reskrim Jakarta Barat nih. Tuh senjatanya banyak amat. Top. Pak. Sorry bro. Agak aja Bang. Jadi ini masukkan jangan di ini. Apanya? Langsung nih. Kapolda boleh tuh megang itu tuh. Kapolda. Ya, mari Bang. Izin Pak. Kapolda. Yang kohong Pak. Audi. Ya, sini Pak. Izin. Pak Kapolda izin Pak. Terima kasih. Ya, cukup ya. Oke, makasih. Peluru Pak Kapolda. Pelurunya Pak. Ya. Oke. Baik, bisa kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan Ombudsman Profesor Adrianus Malik Meliala, rekan-rekan pejabat utama, para anggota, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dari media pers. Ya, alhamdulillah hari ini kami akan merilis terkait hasil pengungkapan yaitu kasus kepemilikan senjata api ilegal, ya, yang berawal dari adanya kasus penganiayaan. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan tempo hari bahwa 2 minggu yang lalu kami dalam hal ini Polres Jakarta Barat mengungkap kasus perampokan atau curas toko emas di Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Jadi waktu itu juga perampokan ini dengan menggunakan senjata api ilegal. Nah, kemudian kami memerintahkan kepada seluruh pejabat utama dan Kapolres untuk melakukan penyelidikan, untuk mengungkap adanya peredaran ataupun kepemilikan ilegal senjata api. Kemudian bisa kita lihat bersama beberapa senjata api ini sekitar 24. Ini merupakan gabungan dengan yang 4 dan terakhir adalah 20 senjata. Pengungkapan kepemilikan senjata api ilegal ini bermula dari adanya kasus penganiayaan. Awalnya perselisihan AK dengan JR, ini dengan BH. Ini terkait dengan jual beli mobil ataupun kendaraan roda 4 yang ada di sebelah ini, merek Porsche. Ini kendaraannya. Kemudian perselisihan itu kemudian berlanjut dengan adanya suatu penganiayaan terhadap saudara DH. Dia kemudian melakukan penganiayaan dan menggunakan senjata kemudian ditembakkan di sampingnya dan dia berupaya memukul dengan senjata tersebut. Karena merasa dianiaya, DH kemudian melapor ke Polres Jakarta Barat. Nah, dari Polres ini kemudian membentuk tim atau membentuk satgas untuk melakukan penyelidikan, karena memang pada saat penganiayaan ada yang juga yang merekam kejadian itu, sehingga memudahkan kami untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal ini sebenarnya 29 Januari dulu juga, sekitar pukul 23, saudara AK ini berhasil kita tangkap, dan dari keterangan yang bersangkutan bahwa senjata yang dia gunakan untuk melakukan penganiayaan ini yang punya adalah berinisial JR. Nah, hari berikutnya JR kita berhasil amankan dan dia mengakui bahwa dua senjata ini milik JR dan dia beli dari yang bernama GTB, ya, dia membeli dari seseorang yang bernama GTB. Kemudian sekitar tanggal 19 Februari 2020 GTB berhasil ditangkap dan kemudian kami melakukan penggeledahan di daerah Kesambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, disinilah ditemukan ada 5 senjata api, 5 senti, kemudian 3 senjata api minis, ya, atau senjata angin. Tadi beberapa senjata, ini beberapa merek senjata yang perlu saya sampaikan yang kita ambil di rumah GTB adalah senjata api merek MP 654 kaliber 4,5,
kemudian senjata api CZ, kemudian ada juga senjata api rakitan. Yang laras panjang ini merupakan rakitan karena memang dimodifikasi gitu. Nah, keterangan dari hasil pengembangan selanjutnya bahwa GTB ini juga menjual ke beberapa orang, ya, yaitu diantaranya kepada WK, kemudian MH, dan AST. Nah, kemudian kami kembangkan dalam hal ini dari tim ataupun satgas, kemudian kami kembangkan ke 3 orang tersebut, dan pada tanggal 21 Februari tersangka berinisial WK tadi berhasil diamankan di daerah Jelambar Bogor, dan dari yang bersangkutan hasil penggeledahan kita mendapatkan 3 buah senjata api. Kemudian terhadap MH, yaitu hari berikutnya tanggal 22 juga kita amankan di daerah Bogor, dan di sana kami mendapatkan 6 airsoft gun, ya. 6 airsoft gun. Dari saudara AST ini barusan kita tangkap sekitar tanggal 11 Maret 2020, dan dari saudara AST inilah ada sekitar 10 senjata api. 10 senjata api, bisa dikatakan senjata api pabrikan, dan 1 senjata angin, ya. Jadi yang senjata keseluruhan yang kita amankan itu sekitar 20 senjata api. 20 senjata api dengan peluru ini dari beberapa orang tadi. Jadi mereka membeli senjata dengan pelurunya gitu. Beberapa peluru yang ini sudah setelah kita amankan ini sekitar 12.000 peluru, ya. Sebagai 12.000 peluru. Kemudian tersangka yang kita amankan adalah 6 orang. Tersangka 6 orang, yaitu saudara JR tadi, kemudian AK, kemudian CTB alias TG, WK, kemudian MH dan AST. Ini tersangka yang kita amankan. Jadi ini kronologis ataupun hasil pengungkapan terkait dengan kepemilikan senjata ilegal tadi, ya. Ini yang, dan sampai saat ini terkait dengan masalah pengungkapan senjata api ilegal ini masih terus kami kembangkan, ya. Dan sampai saat ini kita terus dalami untuk mengungkap lebih jauh terkait dengan masalah perkembangan kepemilikan ataupun peredaran senjata api ilegal yang ada di wilayah hukum Polda Metro ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kemudian nanti ada beberapa masukan dan nanti ada pendalaman terkait dengan masalah ini. Kami persilakan mungkin Pak ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Agus Mariala, ya, karena masalah senjata api ini juga apalagi tadi saya sampaikan ini kita kaitkan dengan adanya suatu penganiayaan. Ini merupakan suatu kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat di Jakarta ini. Saya persilakan. Terima kasih Pak Kapolda. Seperti Pak Kapolda dan Ketua Utama Polda Metro, khusus Pak Kapolres Jakarta Barat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikut menyaksikan gelar tangkapan. Saya apresiasi Pak Kapolda dan jajaran rehabilitasi dan jajaran dalam rangka mengungkap kejahatan ini. Saya
saya ingin mengungkapkan 3 hal terkait dengan terutama dalam konteks spesialisasi saya sebagai seorang kriminalog, dan yang kedua sedikit tentang dalam konteks jabatan saya sebagai ombudsman RI. Dalam konteks saya sebagai kriminalog pengamat kejahatan, maka ada 3 hal yang mau saya katakan. Yang pertama adalah bahwa ini nampaknya ada kaitannya dengan bisnis senjata, perdagangan bisnis senjata. Terus sekali perdagangan senjata adalah satu dari 5 perdagangan di dunia yang menghasilkan profit terbesar, selain misalnya narkotika dan juga perdagangan orang. Itu yang secara umumnya dan sebagai menghasilkan keuntungan terbesar. Kelihatannya kalau lihat dari variasi senjatanya, ada yang dari rakitan, soft gun, air gun, sampai kepada senjata yang canggih seperti ini, maka nampaknya memang semuanya memiliki pasarnya masing-masing, yang memiliki juga tujuannya masing-masing dalam rangka pemilikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, senjata api legal itu adalah tindak pidana yang mungkin tindak pidana yang baik. Dengan kita memiliki senjata api legal, maka kita bisa pakai untuk perampokan misalnya, untuk pembunuhan misalnya, untuk terorisme misalnya. Artinya, sebuah hal yang terkait dengan senjata api legal itu harus dianggap sebagai serius. Kenapa? Karena tidak semuanya orang yang setelah memegang satu senjata api yang ilegal kemudian akan dikoreksi saja di rumah masing-masing, tapi bisa dipergunakan untuk hal yang bersifat melanggar hukum juga, seperti misalnya perampokan, pembunuhan, terorisme, perdagangan narkotika dan seterusnya. Kan itu harus hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa dalam konteks senjata api ini akan mengubah gaya hidup, akan mengubah cara orang berperilaku. Orang lebih percaya diri, panasan, temperamennya tinggi, selalu merasa bahwa orang bilang sebagai trigger happy, semua hal mau diselesaikan dengan senjata. Kalau kembali pada apa yang dikatakan oleh Pak Kapolda melalui kebetulan ini kan semua bermula dari kekerasan yang kemudian lalu si pelaku tak tahan diri dan kemudian lalu mengeluarkan senjata api ini. Ini mengindikasikan bahwa memang ketika seseorang memegang senjata tanpa dibekali dengan pengendalian diri yang baik, maka jadinya seperti ini, yakni dia kemudian menggunakannya dalam rangka menjadikan atau memunculkan perilaku koboi jalanan. Kalau kita lihat dari berbagai kasus yang lalu, seperti misalnya kasus pemukulan di Kemang, ya Pak Ijri ya, itu juga bermula dari bahwa yang bersangkutan memegang mobil senjata api, lalu kemudian ada insiden di jalan, dan kemudian dia mengeluarkan senjata apinya. Jadi harus hati-hati bahwa dalam ini ada perilaku yang berubah ketika seseorang mengakses senjata api, khususnya yang ilegal. Saya mau masuk pada yang kedua, yakni dalam konteks saya sebagai ombudsman. Teman-teman sekalian, perdagangan senjata api ilegal atau tindak pidana yang terkait dengan senjata api itu adalah sesuatu yang amat di-drive oleh negara. Jadi negara lah yang harus aktif. Dalam ini agak susah bagi kita untuk mengharapkan dukungan dari masyarakat. Contoh misalnya kalau itu kita bicara mengenai pencurian misalnya, maka kita minta kepada masyarakat untuk berhati-hati, mengamankan rumahnya sendiri, dan seterusnya. Tapi untuk konteks tindak pidana yang terkait dengan senjata api itu memang amat terkait dengan aktivitas dari dalam ini kepolisian sendiri. Jadi kalau hari ini misalnya Polda Metro masih mendapatkan yang serius ini, maka kita juga bisa menduga, memprediksi bahwa di luar sana masih banyak lagi yang seperti ini. Itu artinya bahwa PR Pak Kapolda dan kawan-kawan itu juga masih banyak. Maka kami sebagai pihak yang mendorong pelayanan publik yang baik, maka kami mengharapkan juga dalam ini pihak kepolisian untuk serius, fokus. Saya juga tentu saja fokus pada hal-hal yang lain terkait dengan fenomena perdagangan senjata ilegal ini. Mengingat ya masih begitu banyak nih, ya, kecuali nanti kalau saya ke depan sudah akan diadakan penangkapan lagi, di mana kemudian makin menurun, makin berkurang. Itu mengindikasikan bahwa jumlah prevalensi senjata api ilegal sudah makin berkurang, lalu kita kemudian mulai bisa merasa aman. Tapi sekarang kalau melihat dari ada yang pakai seragam besar seperti ini, tentu saja kita lalu berpikir bahwa ini jangan-jangan sejak Jakarta sudah menjadi menjadi kota-kota seperti halnya kota-kota yang penuh dengan senjata api. Untuk itu maka call atau permintaan kepada kepolisian untuk fokus itu rasanya pantas dalam hal ini diangkat sehingga kemudian menjadi perhatian dari Pak Kapolda dan jajaran. Demikian dari kami, semoga ada gunanya bagi kita semua dalam rangka memahami fenomena ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tensi pers tentang penangkapan nih sama brother gue nih ya, penangkapan dan kepemilikan senjata api ilegal banyak banget tuh BB-nya.
Tangkap di mana? Macam-macam wilayah yang Bogor ada, Jakarta ada. Waduh. Banyak banget tuh senjatanya di bawah. Oke. Mantap. Bravo, Polres Jakarta Barat. Top. Jangan beras. Yang dulu tuh abang ya. Portnya dipindahin dulu. Manggul. Pak Ujang nggak ada ya? Pak Ujang ya? Yang belum nggak ada, yang belum. Ini belakangnya. Ini apa? Bukan. Ginanjar itu. Nih. Ya, yang kecil-kecil Ginanjar. Yang pink. Kita aja. Nah, Di belakang. saya Apaan tuh bro? Peluru gede-gede banget, kayak kacang meninjo. mau ke Afghanistan. Ada Umas. gini Jack. Wih, mantap itu, ngeri. Wes, senjata. Lu nih. Per, lu lagi mau dagang, Per? Widih, mantap, Ferdi. Coba lagi, Per. Saya pula bisa mengundang nih. Saya pernah duluan. Yuk. Topi pinjam dari